Berjumpa kembali teman-teman di Psikologi Kewirausahaan. Nah, pada pertemuan ketujuh kita kali ini sebelum UTS, kemarin teman-teman sudah diminta untuk kiranya membangun ide atau gagasan terkait dengan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan oleh teman-teman terhadap para pelaku usaha. Nah, sekilas saya baca-baca sudah ya bervariasi sekali ketika teman-teman diminta untuk mengungkapkan gagasan atau ide sekiranya bisa apa yang dilakukan terhadap pengembangan dari usaha tersebut. Ya, ada yang usaha kuliner, ada yang usaha pakaian, hijab, dan lain sebagainya. Ya, bermacam-macam kaitannya dengan mungkin apa yang teman-teman lihat dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Nah, tentunya kita sebagai calon sarjana psikologi, nah kita juga tidak lepas terkait dengan kita juga mempunyai sebuah bidang khusus atau bidang yang membutuhkan sebuah skill atau keterampilan yang mungkin tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain. Nah, kekhususan itu bisa kita manfaatkan sebagai untuk membangun sebuah ide usaha atau membangun sebuah lapangan pekerjaan bagi tentunya bagi rekan-rekan psikologi lulusan psikologi sendiri. Nah, kaitannya dengan kewirausahaan di bidang psikologi sering kita sebut dengan istilah psycho-entrepreneur. Nah, sebenarnya di dalam materi ini materi yang pernah saya ikuti dalam sebuah seminar, sangat cukup menarik ketika mungkin harus kita kenalkan kepada teman-teman, harus kita kenalkan kepada mahasiswa terkait dengan mahasiswa ini adalah sebagai calon-calon lulusan psikologi. Nah, sebenarnya apa itu psycho-entrepreneur? Nah, psycho-entrepreneur ini adalah orang yang melakukan usaha bisnis dengan cara melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dengan menggunakan produk-produk psikologi. Nah, kemudian bisa memasarkannya serta mengelola manajemennya dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi. Jadi dari produk-produk keilmuan psikologi ini bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis, bisa mengembangkan sebagai usaha yang sampai saat ini masih terus dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan di dunia industri sangat-sangat dibutuhkan kaitannya dengan ilmu-ilmu di dalam psikologi. Nah, apa saja ruang lingkup bisnis psikologi? Nah, terkait dengan berbagai kebutuhan tadi, banyak sekali ruang lingkup dalam bisnis psikologi, diantaranya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, kemudian penyelenggaraan kegiatan, event organizer, kemudian konsultan, maupun konsultan dari konsultan perusahaan, keluarga, konseling, kemudian yang paling sering dilakukan oleh para asesor atau para lulusan psikologi maupun psikolog itu di dunia industri adalah digunakan sebagai asesmen atau psikotes. Nah, kemudian banyak sekali terkait dengan keilmuan-ilmuan psikologi yang bisa dikembangkan di dalam untuk menjalankan sebuah bisnis. Kaitannya juga seperti kalau misalnya di bidang perkembangan ada seperti pusat tumbuh kembang anak, kemudian penitipan atau daycare, dan kalau yang suka dengan dunia riset atau survei bisa juga menggunakannya ilmu tersebut sebagai konsultan riset, konsultan survei, kemudian kaitannya bagaimana iklan itu dibuat, tentunya iklan itu sangat mengandung syarat psikologis, maka bisa juga dalam pembuatan iklan itu peran-peran para psikolog maupun dari lulusan psikologi ini sangat dibutuhkan terkait bagaimana sebuah iklan itu bisa efektif atau bisa menggait para konsumen itu lebih baik atau secara efisien. Nah, kemudian bagaimana ketika harus memulai bisnis psikologi? Nah, kebanyakan lulusan sarjana psikologi maupun yang sudah memiliki gelar magister, baik itu profesi maupun sains, kebanyakan memang bercita-cita sebagai seorang karyawan atau seorang HRD atau seorang personalia. Sebenarnya padahal bisnis psikologi ini juga sangat terbuka lebar. Karena yaitu tadi ketika seperti contoh ketika misalnya kita bekerja sebagai HRD. Sebagai HRD ketika kita memang bekerja di dalam sebuah perusahaan,
tentunya kadang-kadang kita juga membutuhkan seorang pihak ketiga atau konsultan di dalam ketika kita harus melakukan rekrutmen. Nah, maka kita bisa mendirikan sebuah biro atau kita bisa mendirikan sebuah lembaga untuk hire atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan industri tersebut. Nah, tentunya ya memang tidak secara instan ya, kita begitu lulus terus kita langsung membuka tanpa dibekali pengalaman atau ilmu. Nah, kita sebagai lulusan boleh-boleh saja kita bekerja dulu untuk untuk menggali ilmu atau memperdalam ilmu di dalam sebuah kepersonalian. Nah, namun bisa jadi ketika kita ada keinginan untuk membuka usaha terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dan ilmu apa yang kita miliki, secara perlahan kita juga bisa membukanya. Kita juga bisa misalnya kita meng-hire atau kita mengajak orang-orang yang expert atau orang-orang yang berpengalaman di bidang asesmen, di bidang personaliaan atau MSDM. Nah, kemudian bagaimana memulai bisnis? Nah, tentunya ketika kita harus memulai bisnis, kita harus membangun sebuah brand atau kita membangun katakanlah sebuah merek atau sama halnya teman-teman kemarin yang sudah melakukan wirausaha, melakukan usaha, pasti juga akan membangun sebuah brand, membangun sebuah merek. Misalnya membuat sebuah produk hijab, pasti juga akan membuat sebuah brand atau merek terkait dengan hijab yang dijual. Nah, untuk memulai bisnis psikologi ini terkait dengan tadi yang berbagai ruang lingkup yang akan dijalani, nah tentunya kita juga perlu membangun sebuah brand. Nah, branding ini terkait dengan agar klien itu setidaknya tahu dan menarik terhadap apa sih yang akan kita jual. Nah, ketika kita akan membangun brand, kita juga harus mengurus terhadap legalitasnya, kaitannya karena di psikologi ini terkait dengan psiko-entrepreneurnya adalah menjual jasa, apalagi jasa keprofesionalitas, itu maka harus dilandasi dengan legalitas atau berbadan hukum. Kemudian kalau kita lihat ya fenomena sehari-hari juga banyak orang non psikologi yang bisa berbisnis ilmu-ilmu psikologi. Banyak konsultan-konsultan psikologi atau HRD atau MSDM itu bukan berasal dari orang-orang psikologi, tetapi mereka tahu bahwa psikologi ini memiliki sebuah lahan atau sebuah ladang bisnis yang cukup menjanjikan. Maka dia membangun brand, dia kemudian membangun sebuah lembaga atau membangun sebuah badan hukum misalnya yang legal. Nah, kemudian mereka juga mengajak-ajak orang-orang psikologi, orang-orang yang dari lulusan psikologi yang tentunya expert di bidang MSDM. Padahal mungkin yang membuka itu adalah bukan orang psikologi. Tetapi ya tidak ada salahnya karena memang kalau secara misalnya orang manajemen misalnya membuka, kemudian tapi yang melaksanakan adalah orang-orang yang memang expert dan memang sesuai dengan bidangnya, ya tidak ada masalah. Maka inilah yang sebenarnya harus kita tumbuhkan lagi istilahnya minat dari teman-teman sebagai lulusan psikologi, bahwa memang di dalam psikologi ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk sebagai lahan bisnis terkait dengan keilmuan yang kita miliki. Nah, kemudian dari ruang lingkup tadi kita melihat berbagai jenis usaha dari keilmuan psikologi. Ada tiga pokok yang sering kita jumpai di sehari-hari kita, yaitu terkait dengan psikotes, asesmen, kemudian pelatihan dan psikoedukasi, terus kemudian ada juga konsultasi, konseling, dan psikoterapi. Nah, biasanya di dalam sebuah lembaga psikologi, ketiga-tiganya ini bisa di-hire menjadi satu, karena di dalam sebuah lembaga psikologi itu nanti ada beberapa bidang atau ada beberapa orang-orang yang memang pengalaman di bidang masing-masing. Misalnya di dalam psikotes dan asesmen. Nah, ini dilakukan sebagai untuk seleksi, rekrutmen karyawan, kemudian misalnya untuk analisis kesulitan belajar, gangguan psikologi, dan lain-lain, sampai rekomendasi jabatan. Nah, itu berada di dalam lingkup psikotes dan asesmen psikologi. Nah, ini tentunya
Bisa juga di-hire dari orang-orang yang misalnya dia di bidang psikologi industri organisasi bisa, kemudian di psikologi pendidikan maupun di psikologi sosial misalnya. Dia bisa di-hire di dalam sebuah psikotes maupun di asesmen psikologi. Nah, kemudian di dalam pelatihan dan psikoedukasi ini juga terkait dengan beberapa pelatihan-pelatihan atau terkait dengan pengelolaan SDM misalnya, kemudian pelatihan terhadap kepemimpinan, pelatihan terhadap motivasi, kemudian ada misalnya bagaimana terkait dengan pelatihan pengasuhan anak, kemudian perkawinan, keluarga dan lain-lain. Nah, di dalam pelatihan dan psikoedukasi ini lebih cenderung seperti pelatihan-pelatihan maupun workshop yang sering kita lihat melalui poster-poster ketika kita ada workshop pelatihan apa, atau misalnya ada training tertentu yang dia harus berbayar, harus dijalani selama beberapa hari, terus ada tahap-tahapnya. Nah, itu masuk di dalam sebuah pelatihan dan psikoedukasi ini. Nah, di pelatihan dan psikoedukasi ini lebih cenderung universal ya, terkait dengan rumpun keilmuan psikologi. Semua hampir bisa masuk di dalam sebuah pelatihan ini, baik itu mau dari psikologi industri, perkembangan, pendidikan, maupun di klinis. Nah, itu bisa masuk di dalam sebuah jenis usaha pelatihan dan psikoedukasi. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi, konseling, dan psikoterapi. Nah, di dalam konsultasi, konseling, dan psikoterapi ini akan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Terkait dengan mungkin terkait dengan beberapa analisis jabatan. Misalnya di dalam sebuah perusahaan akan melakukan analisis jabatan, dia butuh konsultan atau butuh konsultasi kepada orang-orang yang lebih expert di bidang psikologi misalnya. Nah, maka di jenis usaha psikologi yang satu ini, maka seringkali dijadikan sebagai rujukan untuk konsultan. Baik itu misalnya analisis jabatan, struktur gaji, skala upah, kemudian hubungan industri, hingga nanti ada juga yang hingga ke konseling anak, remaja, perkawinan, intervensi psikologi. Nah, ini juga di dalam konsultasi, konseling, dan psikoterapi ini memang lebih condong kepada orang-orang atau lulusan yang dari magister profesi. Karena di dalam magister profesi tentunya sudah lebih dibekali terhadap ilmu-ilmu konseling dan psikoterapi, baik itu mau coraknya dari sisi klinis, mau coraknya dari sisi bio, pasti magister profesi ini lebih expert lah, boleh dikatakan, di dalam konseling maupun di psikoterapi. Nah, tentunya di dalam konseling ini kita tidak hanya menganggap bahwa konseling itu milik klinis ya. Konseling psikologis itu tidak hanya semata-mata kesehatan mental atau mental health, tapi konseling ini sebenarnya ranahnya itu sangat banyak juga. Ketika di dalam sebuah perusahaan, konseling ini juga sering dilakukan terkait dengan berbagai macam konseling kepegawaian, terkait dengan tadi misalnya bagaimana membangun sebuah sistem SDM atau membangun sebuah analisis jabatan terhadap calon-calon karyawan yang akan dihadapi. Atau misalnya di perusahaan juga sering terjadi berbagai masalah yang dihadapi oleh karyawan. Nah, ini konseling juga bisa masuk di dalam sebuah industri. Oke. Nah, kemudian siapa saja pengguna jasa ilmu psikologi? Nah, ini banyak sekali pengguna jasa dari psikologi ya, tentunya ada dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat. Nah, dari pemerintah ini seperti misalnya di dalam sebuah asesmen jabatan atau pembuatan sistem SDM. Nah, ini pasti pemerintah itu juga membutuhkan seorang konsultan dari psikologi. Nah, di dalam pemerintahan juga ada sebuah jabatan yang dinamakan sebagai asesor, itu bertugas sebagai asesmen terhadap pegawai-pegawai yang akan naik jabatan. Nah, itu diperlukan juga berbagai macam alat psikotes yang untuk mengukur atau melihat sejauh mana potensi pada kenaikan jabatan setiap personel. Nah, kemudian di dalam swasta misalnya, ya swasta juga ya hampir sama sebenarnya, baik itu rekrutmen, konsultasi, kemudian adanya
misalnya sekolahan baik sekolahan negeri maupun di sekolahan swasta itu juga pasti membutuhkan jasa-jasa dari ilmu psikologi. Nah, tentunya masyarakat. Nah, masyarakat banyak sekali masyarakat yang kalau di kita memang masyarakat sendiri masih terkadang tabu atau malu ketika harus berkonsultasi kepada seorang psikolog. Anggapannya bahwa kalau misalnya konsultasi ke psikolog itu nanti sakit jiwa, padahal ya belum tentu. Konsultasi ke psikolog itu kan sebenarnya hanya bisa juga sebatas konseling, cerita, kemudian meluapkan unek-uneknya dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam sebuah konsultan psikologi terkait dengan misalnya di dalam psikologi klinis, nah ini masyarakat bisa menggunakannya sebagai misalnya konseling, kemudian untuk juga sebagai konsultasi keluarga dan lain sebagainya. Ada juga seperti intervensi sosial terkait dengan misalnya ketika ada sebuah permasalahan di dalam di sebuah desa, maka di situ psikolog-psikolog atau para lulusan psikologi ini mengintervensi kaitannya misalnya dengan perilaku remaja, kemudian atau dengan perilaku warganya, kenapa terjadi masalah, kenapa terjadi kesenjangan misalnya. Nah itu psikologi digunakan sebagai intervensi sosial, kaitannya untuk apa? Untuk meredam atau untuk sekedar mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian di bisnis psikologi di era digital ini, ketika kita berbicara digital pasti kita berbicara masalah teknologi ya. Apalagi di masa pandemi ini teknologi atau semacamnya pasti diarahkan ke serba online. Bahkan di psikologi era digital ini banyak sekali terkait dengan misalnya workshop atau konsultasi psikologi secara online, secara daring. Bahkan di kita mempunyai lembaga asesmen yaitu FEC pernah melakukan asesmen secara online yang dilakukan untuk calon dosen tetap di Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sebuah ladang bisnis terkait dengan adanya kebutuhan untuk mencari calon dosen tetap. Nah, ketika itu tidak banyak lembaga-lembaga yang siap untuk melaksanakan secara online, tetapi FEC coba masuk dan mencoba bagaimana kita mengasesmen secara online. Melalui wawancara online, melalui diskusi-diskusi secara online, kita bisa memberikan rekomendasi hasil dari orang-orang yang kita wawancara itu untuk diberikan kepada pihak user atau kepada pihak klien. Nah, kemudian terkait dengan era digital tadi, kita perlu mengupgrade terkait dengan berbagai kecerdasan. Nah, ada 6 kecerdasan baru terkait dengan kita harus mengupgrade-nya saat ini. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Terkait dengan apa? Teknologikal. Nah, kita harus bisa bagaimana kita menggunakan dan mengikuti dan serta memanfaatkan teknologi itu. Baik itu kalau kita untuk membangun bisnis, baik itu untuk sisi marketing, untuk sisi periklanan, promosi dan lain sebagainya, kita juga harus memanfaatkan teknologi. Kemudian kontekstual, memahami dan memanfaatkan dengan efektif semua kemungkinan dalam situasi dan kondisi di mana kita berada. Nah, ketika kita menjadi sebuah konsultan psikologi, kita tidak bisa menyamakan klien satu dengan klien yang lainnya, maka kita harus bisa memahami secara konteks siapa yang kita hadapi, kemudian apa yang harus kita lakukan, tentu kita akan menyesuaikan konteks. Terkait misalnya kita berbicara dengan teman sebaya, kemudian kita berbicara dengan orang tua, itu juga sudah berbeda. Nah, kaitannya juga itulah, kita juga harus mengupgrade terkait dengan kontekstual. Kita harus tahu kondisi sekarang dan kondisi yang kita hadapi yang akan datang. Nah, kemudian sosial dan emosional terkait dengan kecerdasan untuk mengelola hubungan dengan orang lain terkait dengan emosi pribadi. Nah, terutama di dalam konsultan tadi ya, di dalam konsultan psikologi kita juga harus bisa mengelola secara sosial dan emosional. Kaitannya untuk apa? Ya jangan sampai kita harus profesional, kita jangan sampai
kita memberikan konseling terhadap orang lain, terus kita tidak bisa mengendalikan emosi pribadi kita. Kita harus menjalankan secara profesional bahwa memang apa yang dilakukan kita itu adalah sebatas profesional. Jangan sampai kita malah terbawa arus atau kita juga malah menjadi ikut-ikutan. Nah, itu tentu bukan sebagai konsultan. Nah, kemudian generatif, yaitu kecerdasan untuk menangkap kesempatan atau peluang. Nah, kaitannya tadi ya, ketika di kewirausahaan, kita sejak awal melihat pasti adanya, kita itu bergerak dengan adanya peluang. Kemudian peluang itu kita manfaatkan untuk menjadi sebuah terobosan baru atau ide. Nah, kita juga perlu pandai-pandai dalam melihat sebuah peluang ini. Kemudian eksploratif transformasional terkait dengan kecerdasan untuk mengeksplorasi semua kesempatan dan berani melakukan transformasi atau perubahan. Jadi ketika kita melihat peluang, ya kita mau nggak mau kita harus berani mengambil sebuah kesempatan. Ketika memang di dalam psiko-entrepreneur ini adalah sebuah peluang yang sangat baik, ketika misalnya besok kita sudah memiliki keilmuan atau kita sudah memiliki pengalaman, kita bisa saja kita memanfaatkan peluang ini sebagai kesempatan kita untuk melakukan sebuah perubahan. Misalnya kita memberikan ciri khas sendiri misalnya di dalam konsultan yang kita dirikan. Kemudian kita juga berani terkait dengan bagaimana kita mengambil resiko tentunya. Nah, kemudian moral terkait dengan penggunaan nilai-nilai di dalam kehidupan. Nah, senapsu-napsunya kita dalam melihat peluang, melihat bisnis, kemudian kita ingin membuka sebuah usaha, kita tentu harus memiliki landasan moral. Jangan sampai kita yang penting kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan materi, tapi kita melupakan esensi atau melupakan nilai-nilai di dalam sebuah konsultan itu sendiri. Misalnya kita membuka sebuah jasa asesmen, ya tentunya alat ukur yang kita gunakan juga harus kita perhatikan validitasnya dan kredibilitas orang-orang yang mengetes. Jangan sampai karena ada kesempatan nih kita diminta untuk mengetes, kita memakai alat ukur yang seadanya. Kemudian orang-orang yang kita minta tes tidak pada kompetensinya, karena kita semata-mata hanya mencari keuntungan. Nah, tentunya jangan sampai seperti itu. Maka memang moralitas ini sangat berhubungan terhadap profesionalitas kita kepada apa yang akan kita jalani, apa yang akan kita lakukan sebagai usaha maupun bisnis. Nah, kemudian beberapa skill yang diperlukan di era digital terkait secara singkat saja ya, ada berbagai macam, yaitu terkait dengan informasi atau media teknologi. Nah, ini terkait tadi ya, kita adanya perkembangan zaman era digital, kita perlu berbagai macam mengetahui, atau kita juga harus nggak mau kita harus belajar terhadap berbagai macam perkembangan teknologi terkait dengan media, visual, kemudian kita juga harus bisa aware terhadap perkembangan global. Kita jangan cuek-cuek aja, jangan hanya kita berada di ruang lingkup kita, tetapi kita juga harus melihat terhadap perkembangan global. Kemudian teknologi literasi terkait dengan apa saja teknologi-teknologi yang harus kita kembangkan terhadap usaha kita. Kemudian ada learning and innovation skill terkait bagaimana kita selalu belajar, kemudian kita selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam berinovasi terkait dengan bagaimana hal itu terbentuk, tentunya dari berbagai macam, misalnya di dalam proses problem solving, di mana ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita secara tidak sadar kita selalu berproses terhadap bagaimana caranya kita menemukan atau mencari jalan keluar tersebut. Nah, itulah juga sebagai pembelajaran kita, hingga kita berani atau kita mau mengambil resiko. Kemudian life and career skill terkait dengan kepemimpinan, kemudian tanggung jawab, kemudian bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita, dan kita juga harus istilahnya mudah beradaptasi terhadap lintas budaya atau lintas budaya sosial yang ada di lingkungan kita. Kita
ketika kita berada di satu lokasi, ketika kita berada di satu daerah, kemudian kita pindah di daerah lain, nah segera mungkin kita juga harus bisa beradaptasi. Tentunya beradaptasi dengan sesuai nilai-nilai maupun norma-norma yang ada. Kemudian efektif dalam berkomunikasi. Nah, ini juga menjadi sebuah skill yang diperlukan di era digital terkait bagaimana dia membangun sebuah tim, kemudian kolaborasi antar skill satu dengan yang lain, saling melengkapi karena tentunya di satu orang itu tidak ada yang sama. Satu dengan yang lainnya pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Maka kita juga harus memiliki berbagai macam kemampuan untuk kita mengembangkan di dalam sebuah teamwork. Kaitannya kalau misalnya kalian dalam kepanitiaan, nah tentunya kalian bagaimana bisa membangun teamwork di dalam kepanitiaan tersebut. Kemudian ada tanggung jawab secara personal dan secara sosial di dalam tim tersebut. Anda sebagai anggota diberikan tugas, maka Anda memiliki tanggung jawab terhadap pribadi. Dan Anda juga memiliki tanggung jawab terhadap kelompok atau terhadap sosial. Kemudian adanya interaktif komunikasi. Jadi komunikasi ini ya memang di dalam membangun sebuah usaha atau membangun sebuah skill tentunya di dalam era digital ini ya interaktif komunikasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Jangan hanya komunikasi satu arah. Sama ketika kalian kalau misalnya ingin mengungkapkan sesuatu kepada temannya, kalau hanya satu arah, hanya kamu yang ngomong tok, ya tentunya tidak akan efektif. Maksudnya apa sih? Nah, tentu akan temannya yang satunya akan bertanya-tanya. Tetapi kalau ada komunikasi dua arah, ada yang tanya, ada yang menjawab, kemudian akan terjalin komunikasi yang baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan materi kita siang hari ini terkait dengan psiko-entrepreneur, di mana kita tahu ya tadi kita simpulkan sedikit bahwa psikologi ini memiliki sebuah ladang atau memiliki sebuah potensi yang sangat besar terkait dengan untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Kalau tidak memang untuk membangun sebuah bisnis atau usaha psikologi terkait dengan ruang lingkup tadi dan jenis usahanya memang tidak bisa instan. Begitu lulus memang ya belum tentu kita langsung bisa membuka, tetapi kita bisa belajar terlebih dahulu. Kaitannya mungkin kita belajar ikut ke lembaga-lembaga, terus kemudian atau kita menjadi HRD. Nah, kemudian kita bisa membentuk sebuah lembaga bersama teman-teman, misalnya bersama rekan-rekan kita yang seprofesi atau maupun yang memiliki pemahaman yang sama, bisa sebagai membangun sebuah bisnis di dalam keilmuan psikologi tersebut. Nah, jika orang lain saja bisa, kenapa kita tidak? Tentunya ilmu itu terus berkembang karena dengan seiring bergantinya waktu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, silahkan disampaikan melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.